Dalam dongeng, kita sering menemukan tokoh yang digambarkan sebagai sosok yang serakah dan licik. Keserakahan sering disebut sebagai sebuah penyakit hati yang telah menjangkiti banyak orang. Namun, dalam kehidupan nyata, keserakahan tidak hanya sebatas dongeng. Berbagai bentuk keserakahan hadir mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Kehidupan sederhana di sebuah desa terpencil yang dikelilingi perbukitan telah menyimpan sebuah misteri. Seorang pria berusia 45 tahun yang dikenal dengan nama Slamet Tohari tinggal di sebuah desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Pria ini hidup bersama dengan istrinya yang bernama Seneh. Meski tinggal di sebuah desa, kehidupan keluarga Slamet bisa dibilang berkecukupan. Sang pria memiliki sebuah lahan perkebunan di dekat bukit dari warisan kedua orang tuanya. Slamet jarang berinteraksi dengan para tetangganya, ia juga jarang terlibat di setiap acara pertemuan antara warga desa. Para tetangga menganggap Slamet sebagai orang pintar atau dukun karena rumahnya sering dikunjungi oleh tamu dari tempat yang jauh. Karena dianggap sebagai dukun, Slamet menjadi lebih disegani oleh warga setempat. Slamet sesekali waktu menyempatkan diri untuk keluar rumah saat ada kepentingan yang mendesak. Ketika berada di perjalanan dan berpapasan dengan warga lainnya, pria itu hanya tersenyum tipis tanpa banyak bicara. Karena jarang bertegur sapa dengan tetangga, Slamet pun tidak terlalu dikenal banyak orang. Bahkan sang kepala desa atau Pak Lurah yang bernama Mah Budiono mengaku tidak terlalu mengenal sosok Slamet. Meskipun begitu, para warga desa tidak pernah menaruh kecurigaan apapun kepada Slamet karena tidak pernah terjadi masalah apapun di desa itu. Selama bertahun-tahun, Slamet sudah mengarungi biduk rumah tangga dengan Seneh sang istri. Dalam kesehariannya, si pria selalu menunjukkan sikapnya yang pendiam. Seneh pun sempat merasa heran dengan sifat suaminya itu. Ia juga menyimpan rasa penasaran terkait pekerjaan apa yang sedang dilakoni Slamet. Namun wanita itu enggan bertanya kepada sang suami dan memilih untuk tetap memendam rasa penasarannya. Selama ini, Seneh hanya menerima uang nafkah dari suaminya dengan sukacita dan menggunakan uang tersebut sebaik mungkin. Sebagai seorang istri, Seneh juga menunjukkan sikap sabar dan penurut dalam menghadapi tingkah laku Slamet. Apapun yang dikatakan sang suami, Seneh akan senantiasa mencoba menurutinya tanpa banyak bertanya. Pada suatu momen, Slamet menyuruh Seneh untuk tidak mendekat ataupun membuka pintu sebuah ruangan yang ada di luar rumah. Wanita itu pun menuruti perintah tersebut dan selalu mengingatnya dengan baik. Hingga bertahun-tahun lamanya, Seneh tidak pernah sekalipun membuka ruangan rahasia itu karena merasa takut kepada suaminya. Seneh juga tidak begitu mengetahui maksud kedatangan tamu-tamu ke rumahnya. Sang suami juga tidak pernah bercerita tentang mereka. Sebagai seorang istri, Seneh pun hanya menjalankan kewajibannya. Sehari-hari, wanita itu mengerjakan segala urusan rumah tangga tanpa banyak mengeluh. Slamet memang dikenal sebagai orang pintar atau dukun, tapi sebenarnya hal itu hanyalah gimik semata. Pria paruh baya itu hanya berpura-pura menjadi dukun untuk mendapatkan sejumlah uang. Oleh sebab itu, ia tidak nyaman kalau sang istri terlalu banyak bertanya tentang pekerjaannya. Suatu hari, seorang pemuda desa yang bernama Budi Santoso mendatangi rumah sang dukun. Slamet begitu heran dengan maksud kedatangan pemuda itu. Kemudian Budi mengungkapkan keluhannya yang tidak kunjung mendapat pekerjaan. Ia mendatangi rumah Slamet untuk meminta sebuah aji-aji ataupun ritual khusus agar segera mendapatkan pekerjaan. Si dukun palsu itu pun memberikan tawaran lain pada sang pemuda. Kepada Budi, Slamet menawarkan sebuah pekerjaan dengan gaji fantastis yaitu sebesar 5–10 juta di setiap bulannya. Tanpa banyak bertanya, pemuda itu segera menyetujui tawaran si dukun. Pekerjaan yang harus dilakukan Budi adalah mempromosikan bisnis dukun palsu Slamet di Facebook. Budi pun segera membuat iklan promosi yang sangat menarik untuk disebarkan di platform itu. Tidak ketinggalan, dalam iklan itu disebutkan bahwa si dukun dapat menggandakan uang sampai 5 miliar. Budi juga memposting sebuah gambar segepok uang dan testimoni dari pelanggan yang telah berhasil digandakan uangnya. Tanpa ada yang tahu, itu semua hanyalah akal-akalan si dukun untuk merayu calon pelanggan agar mau datang ke rumahnya. Seiring berjalannya waktu, strategi sang pemuda akhirnya berbuah manis. Beberapa pelanggan mulai berdatangan untuk menambah kekayaan mereka dengan cara instan. Tidak lama kemudian, tepatnya di bulan September 2021, sepasang suami istri yang bernama Suheri dan Riyadi mendatangi rumah Slamet. Pak Sutri itu berasal dari Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.
Mereka rela datang jauh-jauh dari Lampung hanya untuk mencoba peruntungan menggandakan uang. Pasutri itu sempat berpamitan kepada putri mereka yang bernama Rani Dwi Wulandari. Kepada sang putri, keduanya mengatakan akan pergi ke suatu padepokan di Tulung Agung. Suheri dan Riani rela menggadaikan mobil Daihatsu Xenia sebesar 15 juta rupiah dan uang itu akan diberikan kepada sang dukun. Slamet pun berjanji kepada Pasutri itu bahwa ia akan memperbanyak uang mereka dari yang tadinya berjumlah 40-50 juta bisa menjadi 5 miliar rupiah. Dari situlah Suheri dan Riani nekat mengorbankan mobil mereka demi mendapat uang yang lebih banyak secara instan. Kemudian pada bulan Oktober 2021, Slamet lagi-lagi didatangi oleh pelanggan dari daerah yang jauh. Sang pelanggan merupakan seorang laki-laki berusia 41 tahun yang bernama Mulyadi. Pria ini mempunyai seorang adik yang bernama Ahmad Hidayat. Mulyadi datang dari Palembang dengan mengendarai mobil dan membawa sejumlah uang. Namun tidak diketahui secara pasti terkait berapa jumlah uang yang dibawa oleh pria tersebut. Awalnya, Ahmad Hidayat sang adik melarang Mulyadi berangkat ke Banjarnegara. Sang adik pun menasihati agar kakaknya tidak mudah tergiur oleh tawaran oknum yang tidak dikenal. Akan tetapi Mulyadi sudah kepalang yakin dengan tawaran dari sang oknum yang mengatakan kalau Slamet si dukun mampu menggandakan uang. Oleh sebab itu Mulyadi sangat tertarik untuk segera menemui dukun hebat tersebut. Peringatan yang datang dari sang adik sama sekali tidak digubris olehnya. Tidak lama setelah kepergian kakaknya, Ahmad Hidayat merasa sangat cemas. Hari-hari pun berlalu begitu saja dan sang kakak menjadi sulit dihubungi setelah sekian lama berada di Banjarnegara. Karena telepon kakaknya selalu tidak aktif, Ahmad Hidayat mulai merasa sangat risau atas kondisi Mulyadi. Pria itu lalu melapor ke polisi agar sang kakak dapat segera ditemukan. Ahmad Hidayat lalu bergegas menemui Slamet di kediamannya bersama seorang pengacara dan anggota polisi. Namun usahanya berujung sia-sia karena keberadaan sang kakak tetap saja tidak bisa ditemukan. Tidak berhenti di situ saja, pada suatu momen di bulan November 2021, seorang wanita berusia 47 tahun yang bernama Teresia Dewi mendatangi rumah Slamet. Wanita itu berasal dari wilayah Mertoyu dan Magelang, Jawa Tengah. Teresia merupakan seorang kontraktor yang telah gagal menikah sebanyak 2 kali. Karena masalah keuangan, wanita itu tergiur dengan iming-iming manis sang dukun. Dari Magelang, ia berangkat bersama kedua anaknya yaitu Okta dan Claudi. Okta, si putra sulung, merupakan pria berusia 31 tahun. Awal mulanya Teresia memang akan datang ke rumah Slamet dengan kedua anaknya. Namun Claudi, si bungsu, memutuskan untuk tidak ikut bersama ibu dan kakaknya saat mereka masih berada di Salatiga. Di momen itu Claudi memahami kalau ibunya akan pergi ke Banjarnegara untuk urusan bisnis. Gadis ini juga melihat ketika sang ibu dan sang kakak pergi dengan mengendarai mobil Honda Mobilio. Setelah beberapa hari di Banjarnegara, Teresia dan Okta tidak bisa dihubungi oleh Claudi. Sang gadis pun sudah berusaha mencari-cari keberadaan sang ibu dan sang kakak, tapi hasilnya selalu nihil. Di sisi yang lain, kediaman Slamet secara terus-menerus didatangi oleh banyak pelanggan. Pelanggannya yang terbaru merupakan sepasang suami istri dari Lampung yang bernama Irsat dan Wahyu Triningsih. Sang suami berusia 43 tahun sedangkan sang istri berusia 40 tahun. Sama seperti pasien sebelumnya, mereka datang ke rumah si dukun untuk memperkaya diri dengan cara instan. Semakin besar uang yang diberikan, maka semakin besar hasilnya. Itulah angan-angan mereka selama ini. Oleh sebab itu, tanpa ragu-ragu, Pasutri itu memberikan uang yang nilainya sangat fantastis kepada si dukun. Lagi dan lagi, pada bulan Juli 2022, rumah Slamet kedatangan seorang pelanggan yang berasal dari Sukabumi. Pria yang bernama Priyanto berusia 53 tahun datang bersama dengan sang putra yang berinisial GE. Mereka berangkat menuju ke Banjarnegara dengan menaiki bus. Setibanya di rumah sang dukun, pria itu segera masuk ke dalam bilik ruangan, sedangkan sang putra menunggu di luar rumah. Maksud kedatangan Priyanto ke rumah Slamet yaitu untuk menggandakan uang. Pria itu pun telah menyetorkan uang sebesar 70 juta rupiah untuk digandakan menjadi 5 miliar rupiah. Setelah proses transaksi dan ritual dilakukan, Priyanto kembali ke Sukabumi. Kemudian pada tanggal 20 Maret 2023, pria itu kembali lagi ke Banjarnegara dengan kendaraan pribadi untuk menemui Slamet. Tujuannya yaitu untuk meminta hasil dari penggandaan uang yang dijanjikan oleh sang dukun. Namun kali ini kedatangannya ke rumah Slamet tidak ditemani oleh GE.
Priyanto pun nekat berangkat seorang diri dari Sukabumi ke Banjarnegara. Setelah itu, pada tanggal 23 Maret 2023, Priyanto mengirimkan sebuah pesan kepada sang anak kedua yang berinisial SL. Di dalam pesannya, Priyanto menuliskan, "Ini rumah Pak Slamet, buat jaga-jaga kalau umur ayah pendek. Misal ayah tidak ada kabar sampai hari Minggu, langsung saja ke lokasi bersama aparat." Pesan itu menjadi komunikasi terakhir antara Priyanto dengan keluarganya, karena keesokan harinya pria itu tidak bisa dihubungi lagi. Kemudian pada tanggal 27 Maret 2023, sesuai perintah yang tercantum di dalam pesan ayahnya, GE putra sulung Priyanto melaporkan si dukun ke pihak Polres Banjarnegara. Berbekal laporan itu, polisi segera melakukan penyelidikan. Kemudian pada tanggal 1 April 2023, pihak kepolisian langsung menangkap Slamet di kediamannya. Tidak hanya meringkus si dukun, polisi juga menemukan Priyanto yang terkubur di jalan setapak menuju ke hutan di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara. Polisi pun tidak berhenti melakukan penyelidikan sampai korban-korban lainnya ditemukan. Sampai akhirnya pada tanggal 3 April 2023, pihak berwajib kembali menemukan para pelanggan yang selama ini dinyatakan hilang. Ternyata selama ini para pasien Slamet dikubur di kebun belakang rumah. Kasat Reskrim Polres Banjarnegara AKP Bintoro Tio Pratama mengatakan bahwa orang-orang yang ditemukan dalam kondisi terkubur merupakan korban penghilangan nyawa secara berantai oleh Slamet. Menurut Bintoro, setelah menemukan korban yang pertama, polisi langsung melakukan penggalian kembali di sebuah kebun yang terletak di belakang rumah Slamet. Kabid Humas Polda Jawa Tengah yakni Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi menjelaskan bahwa jalan yang harus dilalui untuk menuju ke lokasi penguburan korban sangatlah sulit. Upaya pencarian pun dimulai sejak siang hari dan berlangsung sampai pukul 5 sore. Kapolda Jateng yakni Irjen Ahmad Lutfi juga mengungkapkan bahwa ia telah mengidentifikasi 2 dari 12 tubuh yang dikubur di beberapa liang yang berbeda-beda, sedangkan 10 lainnya masih dalam proses identifikasi. Setelah korban Priyanto terungkap satu warga laki-laki asal Gunung Kidul yang dikubur di liang nomor 2. 2 warga wanita dan laki-laki asal Tasikmalaya dikubur di liang nomor 3. 2 warga laki-laki dan perempuan asal Jakarta juga dikubur dalam liang nomor 4. Tubuh Mulyadi ditemukan di liang nomor 5 dan berhasil diidentifikasi. Selain itu, ada juga 2 korban warga Yogyakarta yang dikubur di liang nomor 6. 2 korban terakhir yang ditemukan yaitu suami istri asal Lampung yang dikubur di dalam liang nomor 7. Pihak kepolisian lalu meminta kepada masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya untuk segera melapor ke polisi. Kemudian seorang pria yang bernama Yusuf Edi Gunawan melapor telah kehilangan kerabatnya yang diduga menjadi korban si dukun. Setelah proses tes antemortem, petugas menemukan kecocokan antara jam tangan berwarna oranye yang ditemukan terkubur di dalam suatu liang lahat dengan foto jam tangan milik korban yang dinyatakan sebagai kerabat Yusuf. Ternyata Yusuf adalah kakak dari Teresia dan paman dari Okta. Ia sangat yakin adik dan keponakannya telah menjadi korban peregangan nyawa karena melihat sejumlah barang yang ditemukan di liang lahat tersebut. Setelah semua korban dievakuasi, selanjutnya pada tanggal 4 April 2023 dilakukan pemakaman ulang. Hal ini dilakukan untuk menghormati arwah para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Kapolres Banjarnegara yang bernama Henry Yulianto lalu menjelaskan terkait fakta tersembunyi yaitu tentang Slamet yang mengajak para korbannya ke lokasi eksekusi saat menjelang sore hari. Di momen itu pada pukul 19.30 malam si dukun mengadakan ritual penggandaan uang. Ritual tersebut berlangsung di sebuah ruangan rahasia yang terbuat dari bambu dan kayu. Di dalam sana sang dukun dan pelanggannya berbincang-bincang terlebih dahulu. Beberapa jam kemudian, korban diberikan minuman yang telah diberi racun potasium. 5 menit kemudian, sang korban kehilangan kesadaran hingga tidak bernyawa. Setelah itu, Slamet bergegas mengubur korbannya. Lokasi kuburan para korban pun saling berdekatan.
Slamet pun mengaku telah melakukan aksinya sejak tahun 2020. Motif sang dukun dalam melakukan aksi bejat itu yaitu karena merasa jengkel karena selalu saja ditagih hasil penggandaan uang oleh para korbannya. Sebagai dukun palsu, tentu saja Slamet tidak mampu memperbanyak uang para pelanggannya. Oleh sebab itu, ia terpaksa menghilangkan nyawa mereka. Menurut polisi, ternyata Slamet merupakan bekas narapidana kasus uang palsu di Pekalongan pada tahun 2019 silam. Saat pemeriksaan kasus ini, polisi menyita barang bukti sejumlah uang palsu pecahan Rp100.000. Setelah melalui proses penyelidikan yang panjang, akhirnya pada tanggal 1 Februari 2024, Slamet si dukun palsu divonis hukuman matot. Persidangan untuk kasus ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim yang bernama Niken Rohayati. Sang ketua hakim menilai bahwa tidak ada hal yang dapat meringankan hukuman si tersangka, sehingga Slamet layak dieksekusi. Selain sang dukun, Budi juga ikut terseret dalam kasus ini dan ditetapkan sebagai tersangka. Setelah menjalani persidangan, Slamet dan Budi diboyong ke Lapas Nusa Kambangan sambil menunggu jadwal eksekusi. Dari kasus ini dapat dilihat bahwa tidak ada kekayaan yang datang secara instan. Semua orang membutuhkan proses yang panjang dan penuh dengan lika-liku untuk meraih impian. Saya Mei, sampai jumpa di video berikutnya.